Tapi tenang saja, berkat aku, semua bisa berjalan lancar, jawab yang satunya ikut menimpali. Dengan suaranya yang khas itu, membuat apa yang dilihat Rudy semakin jelas. Laki-laki itu tidak lain adalah Hamdan, temannya yang telah lama menghilang. Mata Rudy tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Ia yang awalnya begitu khawatir Hamdan telah dimusnahkan, namun nyatanya ia masih hidup, bahkan dengan keadaan yang jauh lebih baik. Ada rasa lega, namun tak dapat dipungkiri rasa kecewa itu jauh lebih terasa. Hamdan yang ia kenal baik ternyata dibutakan oleh harta duniawi dan memilih untuk bersekutu dengan orang seperti Suryo. Hamdan belum menyadari keberadaan Rudy saat itu. Namun dengan langkah yang pasti, Rudy berjalan menghampiri Hamdan. Sorot mata yang penuh kebingungan tak bisa Hamdan sembunyikan manakala sosok pria tinggi turun dari lantai 2 rumah itu. Rudy? Ucapnya dengan terbata. Rudy hanya melirik sahabatnya itu dengan tatapan yang penuh kekecewaan. Ia lanjutkan langkahnya menuju pintu depan, namun suara Suryo menghentikannya. Coba kau tunjukkan salah satu gadis itu padanya, pinta Suryo kepada Hamdan. Hamdan terdiam dan menggelengkan kepalanya ke arah Suryo. Ia terpaku dengan keadaan yang baru saja ia alami. Sampai akhirnya Suryo meminta lelaki yang satunya lagi untuk melakukan apa yang ia perintahkan kepada Hamdan. Cih, pengecut. Johnny, coba kau tunjukkan mereka kepada pemuda itu. Untuk apa, bos? Ia sedikit heran. Namun Suryo hanya melotot dan Johnny pun tanpa pikir panjang mengikuti perintahnya. Terlihat Hamdan yang masih tertunduk lesu. Woi, teriak Johnny saat langkah Rudy semakin menjauh, namun tak dihiraukannya. Ah, sialan. Johnny berlari menghampiri Rudy. Ia menarik tangannya, lalu meminta Hamdan untuk menyuruh gadis-gadis itu turun dari mobil. Hei, kau tuli apa? Tak dengar bosku itu memanggilmu, ucap Johnny dengan logat khasnya. Kau lihat gadis-gadis itu di sana? Entahlah, tapi bosku memintamu untuk melihat ke arah mereka. Dengan tangan kanannya yang masih memegang lengan Rudy, Johnny meminta Rudy untuk melirik ke arah tangan kirinya yang menunjuk ke halaman rumah. Saat itu, Hamdan tengah berada di antara 3 gadis yang masih ranum, berusia sekitar usia Sekar. Mereka seakan tertekan namun tak mampu berbuat apa-apa. Sampai mata Rudy tak bisa dialihkan dari salah satu gadis yang ia kenali. Hah? Rudy seolah tak percaya apa yang dia lihat. Apalagi saat ia tahu yang membawa gadis itu adalah Hamdan, yang sudah jelas-jelas mengetahui siapa gadis itu. Rudy berlari ke arah Hamdan dan tanpa pikir panjang ia menghajar pria itu tanpa ampun. Semua orang langsung memisahkan mereka berdua kecuali Suryo yang seakan puas dengan pemandangan itu. Dasar bajingan, tega sekali kamu bawa dia ke sini, teriak Rudy pada Hamdan. Dan gadis yang dimaksud itu pun tak mampu menahan tangis. Sudah mas, jangan berkelahi, teriak gadis itu. Hamdan tak mengelak. Ia tersungkur dengan wajah yang penuh luka. Ia tak menjawab umpatan Rudy sedikit pun. Aduh, ada apa ini? Ucap seseorang yang baru saja keluar dari dalam mobil. Ia turun dari mobil dengan anggun, berjalan keluar sambil mengamati satu persatu orang yang ada di sekelilingnya. Seorang wanita tua dengan sanggul yang melekat rapi di kepalanya. Baju kebaya mewah yang berwarna marun itu semakin menguatkan tampilannya. Ia menghampiri Suryo, dan dengan sigap Suryo mencium tangan wanita tua itu. Ah, jadi dia anak yang kau maksud itu, ucap wanita itu kepada Suryo. Nggih mbah, jawab Suryo singkat. Auranya kuat, persis seperti buyutnya. Dia bisa jadi pilihan yang terakhir kalau ketiga gadis ini gagal, ucapnya. Rudy yang mendengar pembicaraan mereka langsung menatap Hamdan dengan sinis, seolah meminta penjelasan. Hamdan hanya menggelengkan kepalanya sambil meringis kesakitan. Rudy tak bisa tinggal diam. Dia langsung menarik tangan gadis itu dan membawa pergi dari sana. Tak ada satupun yang menghentikan mereka sampai gadis itu menarik tangannya dari Rudy. Tunggu mas,
Ucapnya meringis. Kalau aku pergi, nanti bapak sama ibu dalam bahaya. Apa maksud kamu? Aku dibawa ke sini atas persetujuan mereka, Mas. Gadis itu tertunduk lemas. Rudy masih berusaha mencerna apa yang terjadi. Semenjak Mbak meninggal, tidak ada lagi yang menjamin hidup kami. Penyakit bapak semakin parah. Sedangkan ibu, dia sekarang sering uring-uringan, Mas. Gadis itu menitikkan air matanya. Rasa bersalah itu kembali muncul dalam benak Rudy. Jika saja kecelakaan itu tidak terjadi, mungkin wanita pujaannya yang tak lain adalah kakak dari gadis itu akan tetap hidup dan tidak akan membiarkan adik kesayangannya menjadi seperti ini. Kecelakaan naas yang anehnya menewaskan sang penumpang, namun dengan Rudy yang tak ada luka sedikit pun. Dwi, gimana kamu bisa kenal sama keluarga itu? Rudy mencoba menggali informasi dari gadis yang dikenal dengan Dwi itu. Awalnya aku dengar ada saudagar kaya yang datang ke desa kami untuk mencari pembantu di rumahnya. Lalu Pak Lurah merekomendasikan beberapa orang yang memenuhi syarat. Syarat seperti apa? Seorang gadis yang belum menikah. Si Mbah yang tadi Mas Rudy lihat, dia tempo hari datang ke rumah kami atas rekomendasi Pak Lurah dan dia menawariku pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Tentu ibu begitu senang. Aku juga ikut senang. Sampai tiba-tiba Mas Hamdan datang ke rumah kami dan meminta ibu menolak tawaran itu. Rudy menatap gadis itu dengan penuh keheranan. Dwi mampu membaca raut wajah Rudy. Ia kembali bercerita dengan derai air mata. Mas Hamdan bilang kalau pekerjaan itu berbahaya dan bisa mengancam nyawaku. Ibu gak percaya, terlebih saat kami sudah menerima uang muka dari gajiku yang cukup besar. Awalnya aku juga yakin untuk bekerja di sana. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Mas Hamdan, aku ingin mundur. Tapi semua sudah terlambat, Mas. Saat tahu ibu sudah menerima uang dari Simbah, Mas Hamdan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia berjanji akan melindungi aku selama aku di sana. Rudy sudah tidak bisa berpikir jernih. Terus, sekarang kamu mau gimana? Kita kembali lagi ke rumah itu, Mas. Ditambah, sekarang ada Mas Rudy. Jadi aku lebih aman kalau tinggal di sana. Ucap gadis itu seolah mendapat sedikit harapan baru. Rudy terus menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia berusaha mencerna apapun informasi yang baru saja ia dengar, namun semua terasa mental di kepalanya. Ia sudah pergi dari rumah itu dan tidak mungkin jika ia harus kembali lagi. Tapi jika ia membiarkan Dwi tinggal di sana dan menjadi korban dari kebejatan Suryo, tentu itu tak bisa ia biarkan. Sebentar, Mas mau telepon dulu, ucapnya sambil mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Tut, tut, tut. Terdengar suara sambungan telepon yang masih mengudara, menunggu si penerima untuk menjawab panggilan itu. Ah, sial. Dari siang kenapa susah sekali hubungin anak itu? Gerutunya. Siapa, Mas? Ah, Yuda, sepupu Mas. Mungkin kalau kita cerita, dia bisa kasih solusi terbaik. Dwi hanya mengangguk. Ia tak mengenal siapa Yuda atau bagaimana rupa sepupunya itu. Namun saat ini, kembali ke rumah itu akan menjadi solusi yang paling masuk akal di tengah malam yang sepi ini. Mas, sebaiknya kita kembali ke sana, bujuk Dwi. Rudy tak punya pilihan lain dan akhirnya ia menahan egonya dan kembali ke rumah itu. Sudah aku bilang, mereka pasti kembali, ucap Suryo pada wanita tua itu saat dua orang yang sedari tadi pergi kini berjalan menghampiri pintu rumah itu. Pilihan yang bijak, teriaknya saat menyambut Rudy masuk. Rudy hanya diam 1000 bahasa. Hanya ada Suryo dan wanita tua itu yang sedang duduk di teras rumah. Orang-orang yang sedari tadi memenuhi halaman rumah kini seolah telah terkunci di kamar mereka masing-masing. Kamu tenang saja, selama aku di sini, si wanita jalang itu tak akan ganggu kamu, ucap wanita tua itu kepada Rudy. Rudy mengernyitkan dahi lalu menatap Suryo. Maksud Simbah itu gendis, ucapnya dengan tawa menggema. Dwi dibawa masuk oleh wanita tua itu menuju kamarnya, sedangkan Rudy masuk kembali ke kamar lotengnya.
Keesokan harinya, ketika gadis itu diperkenalkan kepada Sekar, tugas mereka bertiga adalah menjaga Sekar dan menemaninya secara bergantian. Tak ada yang tahu maksud dari pekerjaan yang terdengar mudah itu. Namun tanpa mereka sadari, bersama dengan Sekar secara bergantian, sama saja memperkenalkan diri mereka kepada 4 sosok itu. Siapapun yang mampu memikat para majikan, merekalah yang nantinya akan menjadi pengganti Sekar. Rudy yang tidak tahan dengan keadaan itu mencari siapapun untuk ia tanyai tentang apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh keluarga ini. Tak ada satupun yang mau menjawab kegelisahan Rudy. Bahkan Cecep yang terkesan begitu terbuka di awal kini bungkam 1000 bahasa. Hanya ada satu orang yang bisa memberikan petunjuk gamblang kepada Rudy. Ia yang tak lain adalah Hamdan, orang yang saat ini paling Rudy hindari. Pintu kamar Rudy diketuk oleh seseorang. Saat ia membuka pintu, dilihatnya Pak Cecep membawa baki yang berisi wedang jahe. "Oh iya, Mas Rudy, ditunggu Mas Hamdan di parkiran mobil," ucapnya sambil pamit pergi. Rudy yang tak bisa berdiam diri saja, akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Hamdan. Ia lihat lelaki itu sedang menghisap rokok di ruang istirahat di samping garasi mobil sambil melamun. Wajahnya yang masih penuh dengan luka lebam. Saat menyadari Rudy berdiri di sampingnya, ia menoleh. "Kamu cari aku?" tanya Hamdan yang membuat Rudy menatap heran. "Ah, ini pasti kerjaan Pak Cecep," ucapnya dalam hati saat tahu ternyata Hamdan tidak mencarinya. Ia duduk di samping kawannya itu. "Ah, semua gara-gara istriku yang bermulut ember itu," ucapnya sambil melirik ke arah Rudy. "Kalau saja dia bisa diam barang sebentar, mungkin nasib kami gak akan seperti ini." Saat berita itu menyebar, orang-orang suruhan Suryo datang ke rumahku dan membawaku kemari. Aku hanya diberi 2 pilihan, bekerja kepadanya atau menyaksikan keluargaku musnah di depan mataku sendiri. Itu pilihan yang sulit, tahu gak? Ucapnya dengan nada candaan yang sedikit dipaksakan. Rudy hanya diam sambil menatap lurus ke depan. "Apa yang akan terjadi pada gadis-gadis itu?" tanya Rudy menyela cerita Hamdan. Sesaat sebelum Hamdan menjawab, ia hisap rokok itu dalam-dalam dan perlahan mengumpulkan asapnya ke muka. "Antara mati atau jadi gila seperti anak gadis Suryo. Kalau gadis-gadis itu gagal, mereka akan dibuang dan mati dengan sendirinya. Kalau mereka berhasil, ya nasibnya akan seperti Sekar." "Lalu kau tega melakukan semua itu?" "Aku tak punya pilihan lain. Ini menyangkut dengan keselamatan keluargaku." "Lalu bagaimana dengan keluarga mereka? Jangan berpikir hanya keluargamu lah yang penting. Mereka juga punya keluarga yang harus tahu apa yang akan terjadi pada putri mereka. Justru keluarga mereka yang menyerahkan putri mereka. Aku saja gak habis pikir pada orang tua yang tega menjual anaknya untuk jadi tumbal demi harta yang gak seberapa. Kamu gak ngaca? Bukankah kamu juga sama seperti para orang tua itu? Demi harta duniawi, kamu tega melakukan ini semua." "Aku berbuat ini demi keselamatan keluargaku." "Sama saja, itu hanya pembelaanmu." Keduanya hanya terdiam, sampai Hamdan tiba-tiba bercerita hal yang sama sekali di luar dugaan. Rahasia kelam tentang keluarga yang saat ini rumahnya mereka tinggali. "Ruth, kamu tahu wanita tua yang semalam melihatmu? Dia adalah istri dari guru si Suryo. Wanita tua yang berhati iblis. Tak berbeda jauh dengan suaminya. Ah, mungkin lebih parah. Dia bahkan membunuh suaminya sendiri." "Apa maksudmu?" Hamdan menengadah ke atas sembari menerawang. "Aku tidak yakin kau akan percaya ceritaku atau enggak. Tapi aku akan mencoba membuatnya terdengar lebih masuk akal. Meski sebenarnya ini sangat gila. Suryo punya adik perempuan. Aku bingung harus bagaimana menjelaskannya." Hamdan terdiam sejenak. "Maksudmu gendis? Jadi kamu sudah tahu tentang Ningrum sebagai gendis dan segala kegilaannya?" "Ya, aku tahu itu." "Gila kan? Aku gak tahu ternyata aku akhirnya bisa berbagi cerita gila ini denganmu. Tunggu,
Jadi kamu juga tahu tentang gendis yang mengincarmu itu? Rudy mengangguk. Ada banyak hal yang ingin aku bicarakan, tapi ternyata kamu sudah tahu semua. Mungkin cerita ini kamu belum tahu. Si gendis itu melakukan perselingkuhan dengan gurunya, membuat wanita tua itu murka dan membunuh suaminya serta memasung gendis di kamar loteng. Ia sengaja ingin membuat gendis tersiksa dengan tidak langsung membunuhnya. Mungkin Surya juga sudah muak dengan adiknya hingga ia akhirnya menuruti kemauan wanita gila itu. Tapi apa kau tahu? Ternyata diam-diam gendis melakukan ritual paling jahat yang pernah dilakukan seorang manusia. Ilmu itu ia peroleh selama dekat dengan gurunya. Ia bersekutu dengan iblis paling kuat yang tak akan bisa dimusnahkan oleh orang hebat sekalipun, termasuk wanita tua itu. Selain menginginkanmu, ritual itu ia lakukan demi membalaskan dendamnya pada wanita gila dan kakaknya. Tapi dasarnya dia memang bodoh. Bisa-bisanya dia terjerumus dan melakukan pantangan dari ritual itu. Dia mati di tangan sekutunya. Sekarang iblis itu sedang menjalankan misi balas dendam gendis untuk kakaknya dan wanita tua itu. Kalau mereka bilang ini demi Sekar, alah, omong kosong. Mereka sebenarnya bukan melakukan ini untuk menyelamatkan gadis malang itu. Mereka ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Apa maksudmu? Sekar, dia sebenarnya menjadi pelindung mereka. Dia lahir dari darah keluarga Kuncoro, pemilik tanah asli rumah ini dan juga sahabat buyutmu. Kalau Sekar mati, mereka semua akan ikut mati. Jadi pernikahan kalian hanya akan menyelamatkan mereka. Rudy tak sepenuhnya percaya dengan apa yang dengar saat ini. Ia menatap wajah Hamdan dalam-dalam. Tak ada kebohongan di sana. Hanya ada senyum yang terukir dari sudut bibirnya, seolah kelegaan dari seorang yang memendam rahasia itu terlalu lama. Lalu, sebaiknya apa yang harus aku lakukan untuk mengakhiri semua ini? Entah apa yang merasuki Rudy, seolah ia percaya Hamdan bisa memberikan solusi kepadanya. Kembali ke rumah besarmu dan ambil yang menjadi hakmu di sana. Bawa Sekar. Dengan begitu, mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu dan keempat iblis itu akan mengambil Surya serta wanita tua itu sebagai gantinya. Meski mereka menyukai Sekar, tapi di bawah lindunganmu, mereka tak akan bisa berbuat apa-apa. Lalu dengan gendis? Kalau empat iblis itu tak mampu menyentuhmu di rumah besar itu, apalagi gendis? Apa kau lupa kalau gendis itu mati di tangan para iblis itu? Dia hanya setan pengganggu, tidak lebih dari itu. Tapi bagaimana dengan Pak Klik dan Yuda? Aku tak bisa tinggal di sana. Kenapa kau harus peduli dengan mereka? Dari awal mereka sudah merebut tanah itu dari pemilik aslinya. Pergi dari rumah itu jauh lebih ringan daripada hukuman yang seharusnya mereka dapatkan. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah keluargaku. Cih. Hamdan seakan muak dengan pembelaan Rudy. Bukan hanya cerita Hamdan yang mampu membuat Rudy bergidik ngeri, tapi pengetahuan Hamdan yang jauh begitu dalam tentang rahasia besar keluarga ini dan bahkan keluarganya yang membuat Rudy sedikit terheran. Malam ini mereka akan melakukan ritual itu. Jadi sebaiknya kau bawa Sekar dan gadis itu pergi dari rumah ini. Apa? Tapi belum sempat Rudy bertanya lebih lanjut, suara seseorang mengalihkan perhatiannya. Ruth? Kamu cari aku? Ucap Hamdan yang ternyata baru datang menuju garasi mobil dan berjalan menghampiri Rudy yang masih duduk di dipan panjang depan tempat beristirahat itu. Hah? Rudy yang langsung menoleh pada sumber suara hampir dibuat pingsan saat orang yang datang itu tak lain adalah Hamdan. Rudy perlahan menoleh Hamdan yang sedari tadi duduk di sampingnya. Kosong, tak ada siapapun di sana. Namun asap rokok itu masih mengepul jelas di tempat sosok itu duduk bersila. Kenapa kamu, Ruth? Kok kaget gitu? Rudy hanya menggelengkan kepala dan langsung berlari ke lantai 2. Ia mengetuk pelan pintu kamar Sekar dan seseorang membuka pintu itu. Cari siapa, Mas? Ucap seorang gadis, salah satu dari 2 gadis yang datang bersama Dwi malam kemarin.